Dan itu kita siap. Sekarang kita tantang Bareskrim. Mana aslinya? Jangan hanya omon-omon. Kalau ada aslinya, tunjukkan. Kita siap penyesatan terbesar. Bukti-bukti di Bareskrim. Ya, jangankan disajikan secara aslinya atau analognya, disajikan digitalnya saja tidak. Oke, jumpa lagi bersama saya Kanas. Kali ini kita berkonten seperti biasa guys ya, reaction ya. Kita kembali ke ijazah Jokowi ini guys ya. Kita akan mereaction beberapa video yang lagi viral dan terbaru guys ya. Jadi di video ini guys ya, Roy Suryo tantang Bareskrim Polri minta ditunjukkan ijazah asli Jokowi. Kalau menurut kalian Bareskrim berani gak guys ya? Oke, bagaimana videonya kita reaction bareng biar nggak gagal paham. Oke, kita lanjutkan guys. Padahal kami sudah mempresentasikan dan file itu banyak bisa diakses di mana-mana. Kami mempertunjukkan ini loh ijazah yang dikatakan ditunjukkan oleh Bareskrim sendiri. Jadi bukan hanya sekedar fotokopi, fotokopinya ditunjuk oleh Bareskrim. Bareskrim saja hanya bisa menunjukkan fotokopi. Kalau Bareskrim sudah pernah meneliti yang asli, dia pasti menunjukkan yang asli. Nyatain tunjukkan pada saat konferensi pers tanggal 22 Mei itu adalah fotokopi. Dan fotokopi itu saya uji dengan perbandingan ijazah 11-15 miliknya Fronojiwo, 11-16 miliknya Hari Mulyono, 11-17 miliknya Sri Murti Ningsih. Semuanya dibandingkan, semuanya identik kecuali yang 11-20 miliknya Joko Widodo itu dia identik. Dan yang paling baru Mas, kami sekarang sudah memegang lebih dari 10 ijazah asli. Asli benar asli milik kakak angkatan kami yang sama-sama periodenya, yaitu pada tahun 85 kelulusan dari UGM. Ya, dan itu kita siap. Sekarang kita tantang Bareskrim. Mana aslinya? Jangan hanya omon-omon. Kalau ada aslinya, tunjukkan. Kita siap. Penyesatan terbesar lagi yang barusan dilakukan oleh Mas Roy saat ini. Kenapa? Waktu disita oleh Bareskrim Mabes Polri itu, ya itu ijazah aslinya. Makanya waktu konferensi pers itu ditunjukkan fotokopinya dan di sampingnya foto ijazah aslinya. Dan waktu itu juga ya kan sudah ada kan barang bukti ini penerimaan untuk di ijazah aslinya. Itu Mas Roy. Gak ada. Ya, jadi ini penyesatan. Bukan penyesatan. Ini orang suka menyesatkan gini. Makanya yang menyesatkan Sylvester gak ngerti. Nah ini guys ya, tanda-tanda pendukung Jokowi ini sudah mulai kelojotannya. Contohnya si Sylvester ini guys ya. Roy Suryo tantang Bareskrim Polri ya. Dia yang kepanasan ya untuk menunjukkan ijazah ahli Jokowi. Berani nggak Bareskrim Polri? Tapi yang kepanasan Sylvester ini ya. Waduh, ini mulai tanda-tanda Sylvester ini akan pakai baju oranye nih guys ya. Mungkin dong saya menyesatkan. Saya bukan tertuduh. Anda akan jadi narapidana. Gitu. Aduh, memanglah kalau pemuja Jokowi ini. Komentarnya begitu terus. Anies yang diomongin Jokowi bang, bukan Anies. Kalau kurang paham ini ada referensi video lagi nih. Bang tonton dulu ini. Tetapi apa yang dilakukan Pak Jokowi tidak hanya mengingkari janji, dia beberapa kali melakukan kebohongan dan mengingkari janji itu menurut saya agak berbeda. Kebohongan itu berkaitan langsung dengan moral, dengan akhlak. Bagaimana dia kasus SMK, bagaimana ketika dia menyebut sudah ratusan investor siap masuk ke IKN tapi nyatanya anjlok, bagaimana dia menyebut anaknya itu secara logika tidak bisa menjadi wapres karena aturan dan karena baru 2 tahun menjadi wali kota, tapi faktanya berbalikan. Gimana kira-kira bang? Udah mulai paham bang? Kalau belum paham juga itu berarti abang karena terlalu cinta buta tuh sama Jokowi tuh. Nah betul. Nuraninya udah ketutup tuh. Bersumpah bahwa ijazah Pak Jokowi palsu. Jangan disimpangkan Bang Sylvester, interupsi nih, jangan disimpangkan itu. Loh, memang begitu kenyataannya. Makanya akhirnya mereka dijatuhkan vonis bersalah. Salah sekali. Ya kan? Anda nggak mengerti. Loh, pengadilan menjatuhkan vonis bersalah untuk itu. Makanya sama yang Anda sekarang. nggak mengerti. Saya pengacaranya jadi nggak benar. Nggak benar. Itu tidak benar. Itu forumnya saya mengatakan tidak benar. Baca lagi. Baca lagi ya. Jangan ngomong dulu. Nanti konyol jadinya. Makanya ada konyol. Bapak Ibu Anda nggak paham. Klien saya sudah dihukum. Anda masih mau menang di sini. Satu-satu biar pemirsanya mengerti. Makanya karena kekonyolan Anda itu salah. Makanya kemarin itu Bang, gugatan mengenai ijazah palsu ini ya kan tanpa dilampirkan apapun ijazah aslinya ditolak atau NO. Itu pengadilan 2 kali pengadilan Surakarta dan pengadilan Solo
2-3 tahun lalu. Tapi kan melakukan hal sama. indikator ijazah disebut palsu itu kan disebutkan. Kemudian dianalisis juga Mas Roy dan kawan. Yang dianalisis ini adalah digital, hanya kopian, bukan ijazah asli atau ijazah palsu. Nah ini saya bilang Ini omong kosong, ini hoax besar ini. Ya kosong. Ijazahnya Nggak itu bisa yang mas, kosong. bang. Nggak bisa mereka meneliti ijazah yang di hanya sosial media yang digital. Yang harus diteliti adalah ijazah yang palsu, yang asli atau ijazah. Ya makanya ijazah aslinya tunjukkan ya. Bila perlu kasihkan ke Suryo biar diteliti. Itu kan yang jelas harusnya seperti itu. Jangan ngotot-ngotot kayak gini nih. Aduh, pakai ya bersumpah ya. Itu keceplosan atau gimana tadi ya? Kita bersumpah ijazah Jokowi palsu. Aduh. Asli yang dipalsukan. Saya nanti bicara. Itu baru benar. Oke. Pak, kalau terkait yang ada muncul 12 nama terlapor terkait yang laporan Pak Jokowi di Polda Metro Jaya itu, tanggapannya seperti apa Pak? Termasuk Pak Abraham Samad ya? Iya, begini, jadi yang saya laporkan itu adalah peristiwa mengenai dugaan pencemaran nama baik dan fitnah. Gitu. Jadi saya tidak melaporkan nama. Kemudian ada tindak lanjut penyelidikan dari Polri dan muncul nama-nama itu. Jadi sekali lagi yang saya laporkan adalah peristiwa dugaan pencemaran nama baik dan fitnah. Berarti munculnya Pak Abraham Samad itu juga bukan dari Pak Jokowi? Bukan, itu karena proses penyelidikan yang ada di Polri. Ini guys ya, Mulyono kelihatan bingung akut ya, asal tersangkakan dan tuduh orang sembarangan. Kalau menurut kalian ya, sepakat guys apa yang dikatakan di caption video ini guys ya? Kalau untuk terkait laporan yang ada di Sleman Pak, ada 3 laporan. Ada 3 laporan Pak, itu tanggapan. Iya, kita hormati proses hukum yang ada. Siap. Pak, terakhir Pak, terkait dengan Dugaan apa tuh? ada yang skripsi palsu, kemudian ada yang soal Pak Kasmujo, kemudian yang terakhir Itu kemarin namanya ngalor ngidul. jurusan teknologi Yang satu belum selesai sudah ngalor, yang satu belum selesai sudah ngidul. Namanya ngalor ngidul. Ngalor ngidul. Tapi kita hormati proses hukum yang ada. siap. Pak, Ya. Pak kemarin Pak Sylvester Matutina mengatakan bahwa ada tokoh politik di balik Roy Suryo di kasus ijazah ini Pak. Kan saya sudah sampaikan, feeling saya mengatakan ada agenda besar politik dalam tuduhan ijazah palsu maupun pemakzulan. Artinya memang ada orang besar, ada yang make up, ya itu aja. Pak Jokowi sudah menduga nggak Pak siapa itu? Mengarah kemana? Ya semua sudah tahu. Ya, Tahu siapa yang nggak tahu? Aslinya atau analognya, disajikan digitalnya saja tidak. Nah, Padahal kami sudah mempresentasikan dan file itu banyak bisa diakses di mana-mana. Kami mempertunjukkan, ini loh ijazah yang dikatakan ditunjukkan oleh Bareskrim sendiri. Jadi bukan hanya sekedar fotokopi, fotokopinya ditunjukkan Bareskrim. Bareskrim saja hanya bisa menunjukkan fotokopi. Kalau Bareskrim sudah pernah meneliti yang asli, dia pasti menunjukkan yang asli. Nyatain tunjukkan pada saat konferensi pers tanggal 22 Mei itu adalah fotokopi. Dan fotokopi itu saya uji dengan perbandingan ijazah 11-15 miliknya Fronojiwo, 11-16 miliknya Hari Mulyono, 11-17 miliknya Sri Murtiningsih. Semuanya dibandingkan, semuanya identik kecuali yang 11-20 miliknya Joko Widodo itu dia identik. Dan yang paling baru Mas, kami sekarang sudah memegang lebih dari 10 ijazah asli. Asli milik kakak angkatan kami yang sama-sama periodenya, yaitu pada tahun 85 kelulusan dari UGM. Ya, dan itu kita siap. Sekarang kita tantang Bareskrim. Mana aslinya? Jangan hanya omon-omon. Kalau ada aslinya tunjukkan. Kita Ini siap penyesatan uji. terbesar lagi yang barusan dilakukan oleh Mas Roy saat ini. Kenapa? Waktu disita oleh Bareskrim Mabes Polri itu ijazah aslinya. Makanya waktu konferensi pers itu ditunjukkan fotokopinya dan di sampingnya
Nggak foto ada ijazah itu. aslinya. Oke. Dan waktu itu juga ya kan sudah ada kan barang bukti ini penerimaan untuk di ijazah aslinya. Nggak Itu ada. Mas Roy. Nggak ada. Ya, jadi ini Nggak penyesatan. disebutkan. Bukan Ini penyesatan. orang suka menyesatkan gini. Iya, Makanya yang menyesatkan Sylvester nggak Loh, ngerti nggak kok. mungkin dong saya menyesatkan. Iyalah. Saya bukan tertuduh. Anda akan jadi narapidana. Jadi Gila ini. Biar Jadi Saya keberatan saya kasih tahu ya. Saya kasih tahu ya. Saya keberatan. Host saya keberatan. Dasarnya apa? Jadi saya kasih tahu ini. Anda akan menjadi narapidana. Nah nih guys ya, jadi jelas sekali ya Sylvester ini kelojotan guys ya. Kalau memang asli tunjukin aja ya, gitu aja kok repot ya. Tapi ya Bareskrim tuh menutup kasus ini waktu itu ya guys ya, untuk kasus ijazah palsu ini. Tapi tidak pernah menunjukkan ijazah aslinya. Bahkan di konversi persnya itu dia menunjukkan di layar besar, layar lebar itu hanya fotokopi. Tapi ini seorang Sylvester ini ngotot banget guys demi junjungannya. Di sana, Ibu Kurnia, Ibu, Saya mau tanya, Anda Ibu pesan tetap di kepada sana. polisi? Ibu Anda pesan kepada polisi? Bapak Ibu, Ibu tetap di sana. Ibu tetap di sana. Oh, pesanan ya? Ibu tetap di sana. Ibu tetap di sana. Saya mau tanya, pasti tadi ini pesanan. Pemirsa interupsi segera kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Tahun 82 masih pakai si writer ya ini nih komnya ya, 82 lengkap dia. Nah ini guys ya. Anggota-anggota penyusun skripsi, buat penguji bla bla bla, pakai si writer nih. Atau ini ada dosen pembimbing, terus penguji, ya kan lengkap dia di sini. Tahun 94 nih. Pada tanggal 7 Desember 94 penguji nih lengkap dia. Ini halaman pengesahan pembimbing, terus di sini halaman pengesahan penguji. Anda mau menjadi orang yang melaporkan kami, sedangkan Anda adalah, saya kira pasti basicnya kan sebagai seorang pengacara kan ya? Ya, betul. Dari Pradi Bersatu. Dari Pradi. Ya, di awal-awal itu dikatakan Pradi Bersatu yang mengadukan, ternyata nggak ada Pradi Bersatu. Yang ada Lei Sumanan, kemudian Ade Kurniawan begitu, kemudian Karim Rahayaan ya, dan beberapa orang lainnya. Mewakili organisasi atau Ya, orang? jadi tadinya itu disebut-sebut Pradi Bersatu gitu. Oke. Ini saya yakin Pradi yang ada selain dari Pradi Bersatu keberatan ini. Dan kalau Anda adalah betul. kawan sejawat kami, Anda tidak akan lakukan ini, ya. Maaf, saya harus menyampaikan begini ya. Dalam kita menegakkan hukum, Anda harus paham siapa orang yang bisa Anda laporkan, siapa yang tidak. Ya, Anda harusnya dalami dahulu perkara ini. Anda harus tahu TPUA itu sudah berjuang 3,5 tahun, ya, 3,5 tahun dalam perkara ijazah palsu. Jadi kami ini adalah petugas yang bekerja untuk menegakkan hukum. Bagaimana mungkin petugas yang menegakkan hukum melakukan pelaporan di Bareskrim, tiba-tiba Anda laporkan, padahal Anda tahu ada undang-undang yaitu perlindungan saksi dan korban. Nah, ya kan? Termul kelihatan gobloknya katanya. Tersangkakan orang asal-asalan demi bela junjungannya Mulyono. Mengatasnamakan Pradi Bersatu padahal tidak ada hubungannya. Waduh, ini memang mengerikan ini para termul guys ya. Pasal 10 yang menyatakan bahwa saksi, korban, saksi pelaku, dan atau pelapor itu tidak bisa dilaporkan saat mereka memberikan laporan, baik laporan yang sedang berjalan maupun yang akan datang, ya, kecuali dengan etika tidak baik, kan begitu. Dan untuk mengatakan tidak baik, mungkin itu menjadi ini Anda harus ada penelitian dulu, Anda harus paham dahulu ini begitu. Dan dalam Ya, proses itu dulu lah. penyidikan lah nanti Bu. Nah, nggak bisa Ya begitu. kan? Nanti kan kita akan undang ahli, kita akan menilai. Itu nggak bisa begitu ya. Loh. Kalau yang namanya bikin laporan, bukan, kalau bikin laporan itu harus hati-hati. Ini Itu pasal menyangkut- 184 bukan, KUHP. bukan, Pasal karena itu 184 menyangkut KUHP. keterbatasan tentang Nggak bisa kebebasan Ibu orang. bisa. Kan? Proses Saya gimana? Anda dengar dulu, ya. Anda dengar dahulu. Katanya Anda S2, Saksi, ya. keterangan Anda ahli dengar akan dulu. kita gunakan keterangan ahli No. untuk menilai. Tahu ya, Ya, pidana itu harus terkait melalui legal liga. standing, Sorry, Ibu saya jangan nggak khawatir. ya. Kita sudah ketika kita melaporkan suatu proses tindak pidana, kita sudah melampirkan SK Kumham kita. Ya. Jadi memang kita mewakili organisasi saya, yaitu siapa? Pradi Bersatu. Nama organisasinya nggak ada di Ya itu silakan dinilai Pak Roy. Ya, yang pasti artinya
Perusahaan kami sudah naik penyidikan, itu aja. Lapor cuma Ya kan? orang. Kita minta saudara untuk mengikuti hukum saja. Itu poinnya. Itu saja intinya. Itu Ya, poinnya. itu Anda poinnya. mengatakan sudah naik penyidikan dan itu sangat berbahaya. Saya Ya, mengatakan, justru pemidanaan itu harus 3 ya. Ya. Niat jahat atau mens rea, Ya. actus reus atau perbuatan dan staffer head bahwa itu bisa Iya. dipidana. Justru Saya mau faktanya mengatakan, sudah terlihat. listen ya, Mens rea-nya saya sudah bukan saudara terlihat. perempuanmu, saya bukan saudara perempuanmu, saya bukan ibumu, saya bukan saudaramu. Mungkin itu yang menyebabkan Anda semena-mena untuk melaporkan orang. Penting ini kami sampaikan karena harus ada tindakan berimbang yang sama equal agar ada jaminan keadilan dan kepastian hukum. Kalau di Barreskrim saja diadakan gelar perkara khusus, di Polda juga harus demikian. Dan sebenarnya yang kami sangat sayangkan adalah semestinya peningkatan status ini menunggu terlebih dahulu hasil gelar wasidik Barreskrim Mabes Polri. Kenapa demikian? Karena perkara di Polda Metro Jaya dengan perkara di Barreskrim itu sangat beririsan. Sebab tidak mungkin orang bisa dianggap menyebarkan fitnah, yang melakukan pencemaran tentang ijazah palsu sebelum dibuktikan ijazah itu asli. Nah, ijazah yang dipersoalkan ini belum ada hasil kesimpulannya. Bahkan kami dengan tegas menyatakan sebenarnya proses di Polda Metro Jaya tidak bisa ditingkatkan ke penyidikan sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang memberikan ya deskripsi sahih tentang ijazah saudara Joko Widodo. Kalau hari ini kan ijazah sedang dalam sengketa, jadi tidak cukup dengan statement dari UGM, tidak cukup statement dari lawyernya, tidak cukup statement bahkan dari Barreskrim Mabes Polri, dan yang paling aneh ada proses ya uji terhadap dokumen ijazah itu juga tidak dilakukan sesuai dengan prosedur. Semestinya ya pemeriksaan bukti itu dalam tahap penyidikan. Ya ngetes barang bukti itu di tahap penyidikan dengan disita barangnya, bukan di penyelidikan dengan model peminjaman. Jadi ini kan ketahuan banget motifnya hanya untuk menghentikan kasus sehingga seolah-olah tidak ada perkara tidak pidana pemalsuan karena dihentikan di proses penyelidikan. Dan paling penting di dalam KUHP tidak ada kewenangan penyidik untuk menghentikan penyelidikan. Yang ada kalau belum cukup bukti ya biarkan saja suatu saat kalau ada lagi ya bisa dinaikkan lagi, tidak kemudian dihentikan. Kenapa? Kalau dihentikan nggak bisa diuji. Beda dengan penyidikan. Kalau dihentikan ada SP3, yang SP3 itu bisa diuji dengan lembaga pra-peradilan. Yang kedua nanti juga ada penjelasan lebih lanjut dari Bang Petrus ya. Ya, yang kedua adalah kami menyerahkan surat permintaan ya kepada Reskrimum Polda Metro Jaya pada 2 hal. Yang pertama, pemeriksaan terhadap saudara Joko Widodo selaku pelapor dalam dugaan tindak pidana pencemaran dan fitnah. Yang kedua sekaligus permintaan agar ijazah yang katanya asli ya, kita nggak tahu asli atau tidak. Ijazah yang katanya asli milik saudara Joko Widodo itu disita karena dalam tahapan prosedur untuk membuktikan fitnah dan pencemaran itu ijazah itu harus dites laboratorium forensik lagi berdasarkan LP yang dilakukan oleh saudara Joko Widodo di 30 April 2025 yang lalu. Tidak boleh meminjam hasil dari Barreskrim Mabes Polri. Dan penyidik Polda Metro Jaya juga tidak punya kewenangan menyita hasil dari Barreskrim Mabes Polri karena itu adalah proses yang berbeda, terpisah, berbeda, subjeknya berbeda, pelaku penyelidiknya berbeda sehingga tidak bisa disatukan. Dan paling penting adalah ada kekhawatiran kami kalau tidak disita. Ini kan sudah banyak ya kasus-kasus belum sampai selesai itu kebakaran ya. Di Kejaksaan Agung lagi memeriksa perkara tertentu kebakaran. Nah, betul sekali ya apa yang dikatakan pengacara Husnudin nih guys ya. Banyak sekali yang kita perhatikan di televisi media sosial lainnya itu ya. Memang menangani kasus ini ketika sudah terpojok, tiba-tiba ya gedungnya terbakar ya. Waduh, ini ngeri sekali ini ya. Aduh. Di Pasar Pramuka ada modus operandi pemalsuan di sana juga kebakaran. Nah khawatir juga ini ya, belum sampai ke persidangan tiba-tiba rumah dari pelapor di Solo kebakaran dan dokumen itu kan hilang, kan berbahaya itu. Maka sebaiknya harus disita terlebih dahulu oleh penyidik di Polda Metro Jaya. Yang paling penting karena urutannya adalah dalam penyidikan itu saksi korban terlebih dahulu yang harus diperiksa, jadi harus ya saudara Joko Widodo yang terlebih dahulu diperiksa, jangan sampai nanti tiba-tiba meriksain manggil-manggilin klien kami sementara saudara Joko Widodo belum diperiksa. Dan yang paling penting ternyata sudah ada panggilan terhadap saudara Joko Widodo dan saya ketahui pagi tadi dalam sebuah dialog TV nasional di Apa Kabar Indonesia Pagi, tidak saya sebutkan nama medianya kalau nggak salah TV One begitu ya. Oh sudah saya sebutkan ya. Itu sebutkan sebenarnya sudah ada panggilan kepada saudara Joko Widodo untuk hadir. Waktunya kapan saya tidak tahu, tetapi saudara Joko Widodo mengaku sakit dan minta untuk di-reschedule. Ke Mas Roy. Mas Roy, ya. Pak Jokowi sudah diperiksa, ya. Kemudian ijazahnya juga sudah disita. Emang udah disita benar? Mana berita acara penyitaan? Nah, artinya ini kan menuju tahap penyidikan tadi yang dibilang bahwa nanti juga akan ada penetapan tersangka. Dan juga saat ini seperti apa? Apakah Mas Roy Suryo dan kawan-kawan akan menuntut adanya gelar perkara khusus? Gini, yang pertama,
katanya sudah disita. Kalau disita, biasanya kalau orang biasa ya, kan katanya dia mengaku udah orang biasa. Biasanya polisi itu gercep mengeluarkan, ini loh berita acara penyitaannya. Nah, sampai dengan hari ini belum ada. Katanya kan menyita 2 ijazah. Ijazah SMA sama ijazah S1 UGM. Kalaupun tidak berani menunjukkan ijazahnya yang SMA ataupun yang Universitas UGM, tunjukkan berita acara penyitaannya. Itu baru jujur dan polisi akan mendapatkan kepercayaan masyarakat. Kalau hanya begitu kan nggak ada. Apalagi kemarin di Polresta Solo ya, ketika diperiksa di ruangan sangat mewah itu, ya judulnya aja lounge. Ya, jadi ini loh, sekali lagi publik harus tahu pemeriksaannya itu bukan di ruang penyidikan, tapi di lounge Polresta Solo yang sangat mewah. Ya, gitu. Jadi ada sofa, kemudian itu kan pertanyaan masyarakat ini, komentar saya baca komentar dari masyarakat tuh. Gila pemeriksaannya kayak gitu, itu pemeriksaan atau pijat gitu ya, gitu. Jadi artinya tidak klik. Bang Roy bebas lah ya, ngomong seperti apa itu bebas saja ya. Intinya yang pernah kita saksikan kemarin, pengumuman daripada Polda Metro Jaya telah disita ijazah SMA dan ijazah S1 Pak Jokowi telah dilakukan penyitaan. Berita acara penyitaan? Berita acara penyitaannya telah diumumkan oleh Polda Metro Jaya. Ada. Anda lihat? Saya sudah lihat. Udah lihat. Nah, guys ya. Ini ciri-ciri orang hukum tak ngerti hukum, otaknya konslet ini guys ya. Seharusnya Bareskrim kalau memang ada berita acaranya ya ditayangkan lah, ditunjukkan pada publik. Tapi kenyataannya ini mana ya guys ya? Ini ya para termul ini mengaku-ngaku ada berita acara ya, tapi ini kalau menurut saya bohong ini ya. Saya sudah lihat. Waduh, hebat. Saya sudah lihat ya. Yang kedua, Pak Roy, ya, setelah adanya penyitaan itu akan langsung dilakukan puslapor untuk diperiksa kembali. Padahal puslapor ini yang sebelumnya sudah dilakukan. Tapi kali ini di Bareskrim. Iya, kali ini kan yang disita 2. Yang SMA dan juga yang S1 akan dilakukan puslapor. Sebenarnya menurut saran saya sebenarnya nggak boleh dilakukan puslap lagi. Karena dulu sudah pernah. Ini salah ini. Karena dulu sudah pernah. Enggak salah. Dulu penyelidikan ini orang hukum nggak ngerti hukum kayak gini.